Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maksudi SPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Nahwu Shorof. Di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai marfu'atil asma, isim munsharif, dan ghairu munsharif. Adapun pembahasan kali ini, yang pertama ini ada apa itu marfu'atil asma, yang kedua apa itu isim munsharif, dan yang ketiga itu apa itu isim ghairu munsharif. Pembahasan yang pertama tadi ini ada marfu'atil asma. Marfu'atil al-asma adalah isim-isim yang harus dibaca rofa. Isim-isim yang harus dibaca rofa ada 7. Ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar kana, dan tawabi. Yang pertama ini ada fa'il. Fa'il ini adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il yang mabni maklum, atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il mabni maklum. Adapun contohnya, ja'a Muhammadun. Nah, pada lafaz Muhammadun ini disebut sebagai fa'il karena merupakan isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, yaitu lafaz ja'a. Nah, kemudian fa'il ini terbagi lagi menjadi 3. Ada isim zohir, isim zomir, dan masdar mu'awwal. Maksud dari isim zohir ini tadi seperti perkataan. Contohnya itu seperti Qoma Zaidun, Zaid telah berdiri. Adapun yang kedua itu ada isim zomir. Isim zomir ini bisa juga disebut dengan kata ganti. Contohnya, dorobtu, aku telah memukul. Dorobna, kami telah memukul. Ketiga ini ada masdar mu'awwal. Contohnya, yajibu an tasuma fi ramadhana. Yang materi kedua ada naibul fa'il. Naib al-fa'il adalah isim yang dibaca rofa, yang jatuh setelah fi'il yang mabni majhul atau jatuh setelah isim yang diserupakan dengan fi'il yang mabni majhul. Contohnya, duriba Muhammadun. Pada lafaz Muhammadun di sini disebut sebagai naib al-fa'il karena merupakan isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, yaitu lafaz duriba. Kemudian naibul fa'il ini terbagi lagi menjadi 4. Ada isim zahirnya, isim zomir, masdar mu'awwal, dan jar majrur. Yang pertama tadi itu ada naib al-fa'il isim zahir. Contohnya, duriba amrun, yang artinya Amar telah dipukul. Nah, pada contoh ini naibul fa'ilnya ini berupa isim zahir, yakni lafaz amru, dibaca rofa ditandai domah karena berupa isim mufrad, sedangkan yang merofakan adalah kalimat fi'il sebelumnya, yaitu duriba. Yang kedua tadi naibul fa'il isim zohir, zomirnya. Contohnya, umirtu. Yang ketiga naibul fa'il masdar mu'awwalnya. Contohnya, umila annaka mahirun. Yang keempat tadi naibul fa'il jar majrur. Contohnya, walamma suqita fi aidihim. Selanjutnya yang ketiga ada mubtada. Mubtada ini adalah isim ma'rifah yang dibaca rofa yang jatuh di awal kalimat atau jumlah. Contohnya, Muhammadun qaimun. Pada lafaz Hammadun disebut sebagai mubtada karena merupakan isim ma'rifat yang dibaca rofa, yang dimana jatuh di awal kalimat atau jumlah. Nah,
Mubtada ini terbagi lagi menjadi dua. Ada mubtada lahu khobar dan mubtada lahu marfu'un sadda masadda al-khobar. Mubtada lahu khobar ini adalah mubtada yang memiliki khobar, sedangkan mubtada lahu marfu' sadda masadda al-khobar ini mubtada yang tidak memiliki khobar, akan tetapi memiliki isim yang dibaca rofa yang menempati posisi khobar. Selanjutnya yang keempat ada khobar, adalah sesuatu yang berfungsi sebagai penyempurna faidah karena standar dari khobar adalah mutimmu al-faidah. Maka khobar boleh terbuat dari apa saja. Sebuah kalimah disebut sebagai mutimmu al-faidah ketika posisinya pantas diberi arti adalah. Contohnya, Muhammadun qaimun. Lafaz pada qaimun disebut sebagai khobar karena merupakan isim yang dibaca rofa dan posisinya pantas diberi arti adalah, sehingga ia berfungsi sebagai mutimmu al-faidah. Nah, khobar ini terbagi lagi menjadi dua. Ada khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Khobar mufrad ini khobar yang bukan berupa jumlah maupun syibhu al-jumlah. Contohnya, Muhammadun qaimun, Muhammadani qaimani. Selanjutnya, khobar ghairu mufrad ini adalah khobar yang berupa jumlah atau syibhu jumlah. Khobar jumlah ini terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan khobar syibhu al-jumlah terdiri jar, majrur, dan dzaraf. Khobar jumlah dalam fi'liyahnya itu contohnya, Muhammadun yaktubud darsa. Khobar jumlah dalam ismiyahnya ini contohnya, Muhammadun abuhuma hirun. Khobar syibhu al-jumlah pada jar majrurnya ini contohnya, Muhammadun fiddari. Pada dzarafnya, Muhammadun amamal madrasati. Selanjutnya yang kelima ada isim kana. Isim kana adalah mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Contohnya, kana Muhammadun qaimun. Pada lafaz Muhammadun di sini disebut sebagai isim kana karena ia merupakan mubtada dalam jumlah ismiyah yang dimasuki kana dan saudara-saudaranya. Yang keenam ada khobar ina. Khobar ina adalah khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Contohnya tadi, inna Muhammadan qaimun. Pada lafaz qaimun disebut sebagai khobar inna karena ia merupakan khobar dalam jumlah ismiyah yang dimasuki inna dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh atau yang terakhir ini ada tawabi. Tawabi ini adalah lafaz yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab matbu atau yang diikuti, baik dari segi rofa, nasab, jar maupun jazmnya. Contohnya, Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Nah, pada lafaz Zaidun ini disebut sebagai tawabi karena mengikuti hukum i'rab dari matbu, yaitu lafaz Muhammadun. Tawabi ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada na'at, yang kedua ada atof, yang ketiga ada taukid, yang keempat itu ada badal. Nah, dari masing-masing tawabi ini memiliki ketentuan tertentu. Na'at ini selalu mengikuti man'utnya, atof atau ma'tuf selalu mengikuti ma'tufun alaihinya, taukid selalu mengikuti mu'akadnya, badal selalu mengikuti mubdal minhunya. Adapun pengertian dari na'at sendiri itu adalah
lafaz yang menjelaskan sifat dari man'utnya atau yang menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'utnya. Contohnya, ja'a rajulun mahirun. Nah, lafaz mahirun ini disebut sebagai na'at karena berupa isim sifat yang menjelaskan man'utnya, yaitu lafaz rajulun. Selanjutnya yang kedua ada atof atau ma'tuf, adalah kalimah baik isim atau fi'il yang hukum i'rabnya disamakan dengan ma'tufun alaihnya, sesuatu yang menghubungkan antara ma'tuf dan ma'tufun alaih disebut dengan huruf atof. Contohnya, ja'a Muhammadun wa Ahmadun. Lafaz Ahmadun di sini disebut sebagai ma'tuf karena jatuh setelah huruf atof, sedangkan lafaz Muhammadun disebut ma'tufun alaih. Hukum i'rab ma'tuf di sini disesuaikan dengan ma'tufun alaih. Atof di sini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada atof nasak dan atof bayan. Adapun pengertian dari atof nasak di sini, atof yang menggunakan huruf atof sebagai penghubung. Adapun pengertian dari atof bayan, atof yang tidak menggunakan perantara huruf atof. Atof bayan merupakan penjelas bagi ma'tuf alaihnya. Yang ketiga ada taukid. Taukid ini merupakan lafaz yang i'rabnya mengikuti hukum i'rab muakkad atau sesuatu yang dikuatkan dan berfungsi menguatkan atau menegaskan muakkad. Contohnya, ja'a Muhammadun nafsuhu. Lafaz nafsuhu di sini disebut sebagai taukid karena berfungsi menguatkan muakkadnya, yaitu Muhammadun. Nah, taukid di sini terbagi lagi menjadi dua. Ada taukid lafdi dan taukid maknawi. Taukid lafdi ini taukid dengan mengulang lafaz muakkad, sedangkan taukid maknawi ini taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu yang memang sejak awal dipersiapkan untuk menjadi taukid. Yang keempat ada badal. Badal ini merupakan lafaz yang hukum i'rabnya disamakan dengan hukum i'rab dari mubdal minhunya karena sejenis dengan mubdal minhunya. Bagian dari mubdal minhunya merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Contohnya, ja'a Muhammadun akhuka. Lafaz akhuka di sini disebut badal karena sejenis dengan mubdal minhunya, yaitu lafaz Muhammadun. Badal ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama itu ada badal kul min kul, yang kedua ada badal ba'dun min kul, yang ketiga ada badal istimal, dan yang keempat itu ada badal ghalat. Selanjutnya ada isim munsharif. Isim munsharif adalah bentuk dasar dari semua isim, yaitu bisa disorf. Ciri dari isim munsharif adalah harokat huruf terakhir yang merupakan tanwin. Contohnya, bahasa Arabnya masjidun, cara bacanya masjidun, bahasa Indonesianya masjid. Kemudian ada bahasa Arabnya babun, cara bacanya babun, bahasa Indonesianya pintu. Kemudian yang terakhir ada ainun, cara bacanya ainun, bahasa Indonesianya mata. Selanjutnya ada isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak dapat disorf. Ciri utamanya adalah kata yang tidak diakhiri harokat tanwin. Selain itu, isim ini tidak dapat diakhiri harokat kasroh. Jadi jika isim ini akan beri'rab jar, berharokat single tanpa adanya tanwin, fathah, dhammah, dan kasroh. Contohnya, bahasa Arab isimnya Muhammadun, cara bacanya Muhammadun, bahasa Indonesianya Muhammad. Bahasa Arab isim ghair munsharifnya Ahmadu, cara bacanya Ahmadu, bahasa Indonesianya Ahmad. Selanjutnya ada pembagian isim ghair munsharif.
berdasarkan ilat dan i'rab. Ilat berarti sakit. Makna dari ilat dalam bahasa Arab adalah huruf-huruf parasit atau penyakit yang membuat suatu kata menjadi aneh. Huruf-huruf ini adalah alif, waw, dan ya. Ketiga huruf ini dapat menyelip di tengah kata atau di akhir kata, misalkan pada qala yang artinya berkata. Kemudian terdapat huruf alif di tengah-tengah kata atau sa'a dengan huruf ya di belakang kata. Ilat-ilat yang mempengaruhi kemampuan isim untuk menerima tanwin berikut pembagiannya. Yang pertama ada isim ghairu munsharif satu ilah. Ada dua kategori isim ghairu munsharif yang memiliki satu ilat, yaitu sighah muntahal jumlah dan alif ta'nis. Sighah muntahal jumu' adalah bentuk jamak taksir atau bentuk jamak paling tinggi, yang jumlah terbanyaknya bisa disebut menggunakan suatu kata. Ciri-cirinya adalah ia punya satu ilat yang menyelip di antara huruf pertama dan kedua, sehingga menyisakan 2 hingga 3 huruf setelahnya. Huruf ilat tersebut yaitu huruf 2 dan 3 atau 2, 3, 4. Alif ta'nis adalah alif yang terletak di akhir kata. Ada 2 jenis alif ta'nis, yaitu alif ta'nis mamdudah atau alif yang berdiri di akhir kata, ditemani hamzah atau tidak, dan alif ta'nis maksurah yang tanpa baris di akhir kata. Lanjut, contoh sighah muntahal jumu' dan alif ta'nis. Contoh sighah muntahal jumu', yang pertama ada masajidu, cara bacanya masajidu, bahasa Indonesianya masjid-masjid. Kemudian, yang kedua ada manabiru, cara bacanya manabiru, bahasa Indonesianya mimbar-mimbar. Yang terakhir ada musabihu, cara bacanya masabihu, bahasa Indonesianya lampu-lampu. Selanjutnya ada alif ta'nis. Alif ta'nis mamdudah, yaitu contohnya hasna'u, son'a'u, zakariya'u. Kemudian alif ta'nis maksurah ada laila, hubla, zikro. Selanjutnya yang kedua ada isim ghairu munsharif dua ilah. Secara umum yang termasuk ke dalam isim ghairu munsharif dua ilat ada isim yang mengandung nama atau sifat. Berikut pembagiannya. Yang pertama, isim ghairu munsharif yang mengandung nama. Beberapa jenis nama yang termasuk ke dalam tipe isim ini adalah sebagai berikut. Nama dengan unsur mu'annas seperti nama wanita dengan tak marbutah atau tak tanis, atau tidak seperti Fatimatu atau Maryamu. Atau nama lelaki dengan tak marbutah tanpa alif di akhir, yaitu Muawiyatu dan Tolhah. Kemudian nama-nama yang diakhiri huruf alif dan nun seperti Utsmanu, Adnanu. Selanjutnya, nama-nama ajam atau di luar Arab, baik tersusun dari satu kata atau dua kata. Yang termasuk dalam nama ini adalah nama orang, lokasi, dan benda yang tidak terdapat dalam direktori bahasa Arab. Misalkan Ibrahimu yang berasal dari bahasa Ur atau Amerika yang merupakan sebutan negara Amerika. Selanjutnya nama yang berasal dari perubahan bentuk asli atau udul. Misalnya Zahilun yang berubah jadi kata Zuhalu. Dia mengikuti wazan af'alu, taf'ilu, dan naf'ilu. Contohnya ada Ahmadu, Taglibu, Narjisu. Lanjut, isim ghairu munsharif yang mengandung sifat ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kata sifat yang diakhiri huruf alif dan nun. Contohnya seperti atoshanu atau ghadbanu. Yang kedua, sifat yang dibuat sebagai turunan bentuk aslinya. Misalkan uhadu atau ahad yang berarti satu-satunya atau tunggal. Dibentuk dari wahidun, wahidan yang berarti satu-satunya. Yang ketiga, sifat yang diturunkan dari fi'il biasanya berkaitan dengan isim tafdil. Contohnya adalah sebagai berikut. Akramun yang artinya paling mulia. Afdalu yang paling utama. Ahsanu yang paling baik. Selanjutnya, yang keempat, isim ghairu munsharif yang dijer dengan fathah atau berhuruf terakhir dengan harokat fathah. Ini berlaku untuk setiap isim ghairu munsharif yang berdiri atau tunggal.
tidak mengalami idhoaf penyambungan dengan isim lainnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ahmada, Umaro, Ibrahima. Yang kelima, ada isim ghairu munsharif yang dijar dengan kasroh. Hal ini terjadi apabila isim ini mengalami idhofah dan ditambahi alif lami di depannya. Contohnya sebagai berikut, bi ahmadikum atau bil ahmadi. Yang terakhir, kesimpulan. Marfu'atil asma adalah isim-isim yang harus dibaca rofa. Isim-isim yang harus dibaca rofa ada 7, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi'. Kemudian isim munsharif adalah bentuk dasar dari semua isim, yaitu bisa disorf. Ciri dari isim munsharif adalah harokat huruf terakhir yang merupakan tanwin. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak dapat disorf. Ciri utamanya adalah kata yang tidak diakhiri harokat tanwin. Baik, segitu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan belajar teman-teman di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.